Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, kelas 7A dan D, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pelajaran aswaja mengenai tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi tolong didengarkan dengan baik, disimak ya, agar kamu bisa memahami dan mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi tokoh berdirinya Nahdlatul Ulama. Namun sebelum itu, anak-anak sekalian, mari kita sampaikan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawatul iring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, istri-istri beliau, ahli bait serta umatnya yang setia. Mudah-mudahan kita dianggap umatnya sehingga mendapatkan syafaatul utma yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi yang mana berdirinya kemarin saya sampaikan karena ada aliran baru ya, tapi sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama itu di kalangan pesantren itu sudah ada organisasi-organisasi, tapi sifatnya kecil, lokal, belum nasional, mungkin antar pesantren, seperti Nahdlatul Tujar gitu ya, organisasi yang bertujuan memperbaiki ekonomi umat. Ada juga Nahdlatul Wathon, organisasi pendidikan, dan Taswirul Afkar, forum diskusi membahas berbagai permasalahan umat. Dan ada juga Nahdlatul Syubban, organisasi kepemudaan. Cuman ini sifatnya lokal, belum nasional. Dan puncaknya ketika orang-orang pesantren itu tidak diundang oleh kerajaan Saudi yang mengadakan rapat sedunia antar ulama di Hijaz tahun 1924. Ini kalangan pesantren, ulama atau kiai-kiai yang punya pesantren itu tidak diundang karena tidak punya wadah atau organisasi. Maka sejak itulah timbul pemikiran dari seorang tokoh yang bernama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau berdiskusi di Taswirul Afkar dan berinisiatif untuk mendirikan sebuah jam'iyah. Lalu hasil diskusi ini disampaikan ke hadapan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Jadi yang memulai yang punya inisiatif mendirikan Nahdlatul Ulama itu adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ya. Lalu dilaporkan kepada Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akan tetapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak lantas langsung mengiyakan, tapi beliau menunggu hasil salat istikharah. Kalau tidak salah, pernah saya baca di postingan di WA itu. Nah, itu benar apa enggak, wallahu alam dah. Bahwa beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ketika
beristikharah, sholat istikharah itu membaca surah surah Kahfi ya 41 kali dalam satu rakaat, luar biasa. Nah, kalau kita memang beliau hafal Quran sih, hafal Quran, hafal hadis-hadis yang banyak, makanya Hadratus Syekh dinamakan Syekh itu karena banyak hafalan hadisnya beliau. Nah, setelah itu istikharah beliau itu ditangkap oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan. Beliau adalah seorang ulama di Bangkalan dan beliau termasuk gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan gurunya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pada saat itu Kiai Haji Khalil Bangkalan, Syekhuna Khalil Bangkalan mengutus seseorang yang bernama Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Ya, ternyata Kiai Haji Khalil ini mimpi membaca surah Toha ayat 17 sampai 23. Ayat 17 sampai 23 yang menceritakan tentang Nabi Musa dan tongkatnya, mukjizat Nabi Musa seperti tongkat itu. Yaitu firasat itu disampaikan, firasat dari Kiai Haji Khalil Bangkalan itu disampaikan ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari gitu. Nah, cuman Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga belum langsung mendirikan Nahdlatul Ulama, tapi masih cari istikharah. Namanya apa kan belum ketemu. Namanya belum ketemu, ya. Namanya apa? Lalu sampai Kiai Haji Khalil Bangkalan meninggal pun Kiai Haji Hasyim Asy'ari belum bisa mendirikan organisasi. Akhirnya setelah istikharah, sholat istikharah, ya, barulah beliau mengiyakan, ya. Ketika itu sebelum meninggal Kiai Haji Khalil Bangkalan itu memberikan isyarat, memberikan tasbih kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan berupa wiridan Asmaul Husna, ya Jabbar, ya Qahar, ya, agar supaya diamalkan setiap habis sholat fardu. Nah, ini menandakan bahwa Kiai Haji Khalil sudah memberi izin untuk mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan antar ulama ini. Nah, namun sekali lagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari belum mendirikan suatu organisasi ini, masih menunggu istikharah beliau. Nah, barulah setelah mantap Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mendirikan jamiah bagi para ulama pembela Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan memberi restu kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah untuk mendirikan jamiah itu. Nah, baru pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan 31 Januari 1926, jamiah itu didirikan dengan nama Nahdlatul Ulama. Nah, jadi dari uraian tersebut, ya, jadi tokoh utama adalah ada 3. Kiai Haji Abdul Wahab sebagai berinisiatif untuk mendirikan organisasi antar ulama itu, ya, antar pesantren biar ada wadahnya. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang bergelut, yang beristikharah, ya, kemudian Kiai Haji Khalil Bangkalan. Jadi ada 3 tokoh inti, ya, 3 tokoh inti yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Ya, sekali lagi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Khalil Bangkalan. Nah, gitu, ya. Nah, tapi karena para tokoh kiai-kiai ini hubungan baik dengan kiai-kiai pesantren hampir seluruh Indonesia, maka dengan serentak kiai-kiai yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah itu langsung mendukung organisasi. Di antaranya ada Kiai Haji Bisri Sansuli dan Anyar Jombang, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus,
Kiai Haji Maksum Lasem, Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Nahrawi Malang, Kiai Haji Ridwan Surabaya, Kiai Haji Abdul Ubaid Surabaya, Kiai Haji Alwi Abdul Aziz Surabaya, Kiai Haji Abdul Halim Cirebon, Kiai Haji Ndoro Muntaha Bangkalan, Kiai Haji Dahlan Abdul Qahar Kertosono, dan Kiai Haji Abdullah Fakih Gresik atau Tuban. Nah gitu. Inilah. Tapi tokoh intinya adalah tiga: Kiai Haji Abdul Wahab, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Khalil Bangkalan. Demikian anakku sekalian, mudah-mudahan bisa diterima pelajaran ini melalui video ini, dan nanti silakan dijawab pertanyaan di Google Form yang semuanya ada di dalam video ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ala faminkum ma'an najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.